لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر الله بجميع محامده كله ما علمنا منها وما لم نعلم. الحمد لله الذي وافي نعمه ويكافئ مزيده. ربنا لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المؤمنون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعته وأستغفر بالذي هو خير. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد فيا عباد الله. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, marilah kita pada kesempatan siang ini, Jumat yang mubarakah ini, mengungkapkan puja-puji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah dapatkan jiwa raga kita tertuntun hari ini, hati kita tunduk di hadapan Allah, dan kini kita telah melaksanakan kewajiban utama kita pada hari ini. Semua itu karena anugerah dan karunia Allah pada kita semuanya. Marilah mensyukurinya dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam surat Al-Qaf Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Masuklah kalian semua ke dalam surganya Allah. Itulah dengan penuh keselamatan dan itulah hari yang kekal. Di dalamnya segala apa yang engkau inginkan ada, akan tetapi masih ada tambahan-tambahan pada kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua ayat ini menunjukkan, mengabarkan, memberitakan dan mengedukasi kita bahwa ada hari akhirat, dan sungguh hari akhirat ini adalah hari yang kekal dan hari kemenangan bagi manusia. Hari di mana seseorang diucapin selamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salamun qaulan min rabbir rahim. Hari di mana manusia mendapatkan keselamatannya, udkhuluha bisalamin, masuklah kalian dengan penuh keselamatan. Pada hari itu orang-orang yang beriman kepada Allah mendapatkan keadilannya dan imbalan-imbalannya. Bagi yang melakukan perbuatan baik, mendapatkan imbalan dari Allah, dan bila melakukan perbuatan baik walau itu sedikit,
mendapatkan keadilannya Allah tetap dimunculkan pada hari itu. Dan manusia pada saat itu adalah berbahagia. Sebaliknya yang terjadi adalah di tempat lain, yaitu di neraka Allah, kebalikannya. Ada satu hal yang menarik yang terjelaskan di dalam ayat yang mengatakan waladaina mazid, masih ada tambahan dari kami. Para ulama tafsir membahas dan mengkaji, terutama pendapat sahabat Anas bin Malik, bahwa yang dimaksud oleh Allah itu adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata nikmat puncak yang akan dirasakan oleh seorang mukmin bukan hanya surga yang mereka terima dari hasil-hasil amal salehnya dan hasil-hasil perbuatan baiknya dan ketaatannya kepada Allah, tetapi ada yang lebih daripada itu, waridwanun minallah, yaitu ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di atas daripada nikmat fisik, di atas daripada nikmat yang dapat dirasakan secara panca indera di hari akhirat, yaitu ketika seseorang itu mendapatkan ridha dari Allah dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalan berjumpa seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi perdebatan di kalangan para ulama dan cerdik pandai selama berabad-abad lamanya. Ada pemikiran pada saat itu namanya kaum Mu'tazilah, orang yang mendewakan akalnya. Mereka itu yang tidak mau percaya kecuali harus bisa dibuktikan dengan akal sehat. Mereka itu mengatakan bahwa tidak bisa orang itu ketemu dengan Tuhan, ya, Mu'tazilah itu, walau dalam kehidupan dunia ataupun dengan kehidupan akhirat, dengan bukti dan dalil yang nyata, baik secara logika ataupun berdasarkan dalil pendengaran, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran hadis itu dalil pendengaran. Buktinya yang pertama adalah bahwa Allah itu tidak bisa dirupakan apa-apa dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat, tidak bisa diserupakan. Ketika seseorang itu memandang kepada sesuatu, ya, maka dia harus memiliki batas pandangan kiri dan kanan. Yang dipandang itu ada di tengah-tengah. Itu alasannya. Maka kalau orang bisa memandang Allah di hari akhir, artinya Allah dimasukkan ke dalam satu fokus. Dia di tengah-tengah. Dan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifatnya Allah tidak bisa menyerupai sesuatu. Itu pandangan Mu'tazilah. Kemudian yang kedua adalah dari dalil Al-Quran. Mereka ambil bahwa di dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ ada dialog. Qala rabbi arini anzur ilaik, qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Nabi Musa coba-coba mengatakan kepada Tuhan, ya Allah, berilah saya ruang dan kesempatan untuk dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau tidak akan dapat melihatku. Jika saja kamu dapat melihat gunung itu dan tetap ada di tempatnya, maka kamu dapat melihat saya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa
Falamma afaqa qala tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ketika Musa menengadahkan mukanya ke arah gunung, belum sempat melihat gunung, gunungnya meletus. Nabi Musa kaget dan Nabi Musa pingsan. Ketika ia bangun dari pingsan, dia mengatakan, saya tobat kepadamu ya Allah, saya tidak mau lagi menginginkan hal-hal seperti itu, dan saya termasuk orang-orang yang pertama mengimani tentang keberadaan. Kedua dalil ini dijadikan oleh Mu'tazilah bahwa manusia tidak akan bisa berjumpa dengan Allah. Jumhur ulama, seluruh ulama Islam melihat, mengatakan tidak. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dapat dilihat. Berbagai hal yang berkenaan dengan akal manusia itu yang bisa ditangkap itu tergolong dari beberapa hal. Ada yang mungkin terjadi, ada yang mustahil terjadi, ya, dan ada yang wajib terjadi. Kita tidak usah bahas yang wajib terjadi, itu adalah keberadaan Allah. Tetapi yang mungkin terjadi adalah manusia itu mungkin melihat Tuhan. Bagian daripada jatahnya akal manusia untuk dapat melihat hal yang mungkin, bukan hal yang mustahil. Ya. Dan jumhur ulama mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah, nah, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di hari akhirat ada wajah-wajah yang penuh dengan berseri-seri, ya, nadhirah, berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya mereka memandang. Artinya para ulama ini ayat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dipandang dan dapat dilihat. Kemudian dalam surah yang lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-sekali tidak, sesungguhnya mereka orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah, di hari akhir akan ditutup perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, ya, ayat ini menunjukkan Imam Syafi'i bahwa sungguh Allah bisa dilihat oleh manusia dalam kehidupan akhirat, ya, dan bisa berjumpa dengan Allah di dalam kehidupan akhirat, dan itu adalah nikmat yang terbesar yang diperoleh oleh manusia, melebihi jannatun tajri min tahtihal anhar. Itu lebih daripada itu. Bahkan dari Imam Syafi'i bersumpah, seandainya aku sebagai orang yang diberi pengetahuan oleh Allah, sebagai orang alim di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tahu bahwa aku tidak bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang kekasih hatiku, maka aku tidak akan menyembahnya dalam kehidupan dunia. Itu keyakinannya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan banyak ditulis di buku-bukunya, ya, buku apapun kita rujuk tentang akidahnya Imam Syafi'i, maka itu dibuktikan dengan itu. Kemudian banyak lagi hadis Nabi yang mengungkapkan bahwa seorang manusia mukmin itu bisa berjumpa dengan Allah dalam kehidupan akhir. Satarawna rabbakum, ya, kama tarawna lailatal badr. Dalam salah satu hadis atau kama dikatakan oleh Rasulullah, kalian akan berjumpa dengan Allah sebagaimana kamu dapat memandang bulan purnama. Jadi simpulan daripada kajian ulama selama berabad-abad lamanya, dari zaman sahabat Nabi hingga zaman penulisan tentang kaidah-kaidah keyakinan itu atau ilmu-ilmu akidah, disimpulkan bahwa jumhur ulama mengatakan seorang mukmin beriman kepada Allah, menyembah Allah dengan sebaik-baiknya, dia akan berada pada puncak
puncak kenikmatannya ketika dia berjumpa dengan Tuhannya di hari akhirat. Ada lagi satu titik perdebatan di kalangan para pemikir tentang proses Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Para sahabat terbagi dua pendapatnya. Ada yang mengatakan ketika Nabi SAW di Sidratul Muntaha dan naik lagi ke tingkat yang lebih tinggi yang mana Jibril tidak mampu untuk sampai padanya, hanya Nabi Muhammad yang berjalan dan Nabi Muhammad tidak mengisahkan tentang apa yang terjadi di alam malakut pasca melewati tempat posisi atau stasiun yang Jibril paling terakhir bisa ada di tempat itu. Tidak mengisahkan. Para sahabat meyakini, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas dan sebagian sahabat yang lainnya meyakini bahwa Nabi Muhammad sudah berjumpa dengan Allah di tempat itu. Sementara Aisyah radhiyallahu taala menolak, dan sebagian besar sahabat mengatakan sama dengan pendapatnya Aisyah radhiyallahu taala. Tidak. Dalam kehidupan dunia Allah Subhanahu wa taala belum bisa dilihat. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Ada ayat yang mengatakan sesungguhnya mata manusia tidak akan mampu menjangkau Allah dalam kehidupan dunia. Ya, sedangkan Allah lah yang mampu melihat. Ya, ini keyakinan Aisyah. Apapun itu adalah perdebatan khilafiyah namanya di kalangan para sahabat. Yang jelas sepakat para ulama bahwa dalam kehidupan akhirat tidak ada persoalan. Keterbatasan mata dalam kehidupan akhirat sudah bukan mata yang dipakai di dunia ini. Bayangkan saja orang yang diazab dalam kehidupan akhirat di neraka, ya asap seharusnya dia habis dengan asap itu. Kenapa dia hidup lagi? Dia hidup lagi, dia kuat lagi, dia kuat lagi di asap seterusnya. Itu menunjukkan bahwa sudah terjadi satu transformasi dalam kehidupan manusia pada fisik dan jiwanya. Dan ketika transformasi itu terjadi menurut para ulama, maka untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih mudah. Seperti itu. Nah, ini adalah bagian yang harus diyakini oleh kita sebagai umat Islam, bahwa nikmat yang paling besar bagi seseorang adalah mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, melebihi daripada jannat tajri min tahtiha anhar, surga yang mengalir tumbuhan air di bawahnya, dan kita mendapatkan apa yang kita inginkan di dalamnya. Ya, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bagi orang-orang beriman, ya dapatkan apa yang dia inginkan dalam kehidupan surga, tapi masih ada tambahan dari kami. Tambahan itu diyakini oleh para sahabat bahwa itulah perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirin fastaghfiruhu yaghfirullahu li wa lakum astaghfirullah. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي.